Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Seperti biasa teman-teman, kita ada di toko dan di video kali ini gua akan ngajak kalian untuk produksi topi. Jadi kita akan bikin topi yang mungkin dari kemarin bosan ya ngeliatin topi jaring terus. Nah, kita akan bikin topi yang modelnya seperti ini. Ini namanya itu 5 panel atau 5 panel lah, karena ini terdapat 5 panel atau 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, makanya dibilangnya 5 panel. Kurang lebih seperti itu sih kalau tafsiran gue ya. Jadi kita akan produksi 2 topi ini. Kebetulan ini dari customer yang udah langganan juga, dan ini bocil mau berangkat sekolah. Tuh lihat, udah segede ini bocahnya. Dadah, bye, semangat ya. Dadah. Oke, jadi sekali lagi kita akan bikin topi 5 panel ini menggunakan teknik sablon DTF dan juga menggunakan mesin press seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanti berminat sama mesin pressnya, kita ada juga unitnya di atas, tapi ini ada sampelnya kurang lebih seperti ini. Ini unit baru dan nanti kita akan kasih juga si kertas teflonnya gitu. Jadi teman-teman, sekarang kita akan cetak dulu desainnya menggunakan printer DTF Jaka seperti biasa. Kemudian kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya ikutin terus aja video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi tadi kita udah maintenance dan udah di cleaning juga. Sekarang ini lagi proses nozzle check. Kita akan lihat hasilnya, nozzle checknya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebelum printer digunakan untuk melakukan proses pengeprintan untuk printer DTF ini, itu wajib dilakukan maintenance sebelum produksi dibilangnya. Bukan maintenance harian ya, maintenance sebelum produksi. Jadi kita harus cleaning dan nozzle check, dan juga tadi pergantian damper dan juga sedot damper untuk yang printer DTF Jaka ini. Memang seperti itu kalau misalkan kalian pengen printernya awet. Nah, ini hasil nozzle checknya, terutama di warna putih. Kita lihat sebentar. Untuk yang warna putihnya sudah bagus ya, hasil nozzle checknya kelihatan di situ. Dan kalau misalkan yang lain kita bisa terawang sendiri. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Di sini ada warna kuning, hitam, merah, biru, dan yang paling tengah itu putih, 2 channel. Oke, ini printernya udah ready untuk dipakai dan kita akan langsung cetak aja desainnya untuk di press ke topi 5 panel itu ya. Oke, proses ngeprint udah selesai. Karena kecil dan hanya 2 piece, jadi sebentar ngeprintnya ya. Oke, setelah ini kita akan potong dulu pad filmnya. Kita potong. Kita diamin dulu bentar, karena ini proses ngeprintnya hanya sedikit. Jadi dia waktu pengeringannya lebih sebentar ya. Jadi jangan langsung di powder dulu mungkin. Kecuali kalau misalkan ngeprintnya agak panjang gitu ya, otomatis kan dia waktu pengeringannya agak lama. Jadi kita taruh dulu di situ. Dan ini printernya kita diamkan aja seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang order lagi, misalkan sekarang jam berapa nih? Jam 7:30. Misalnya nanti jam 10 ada yang order lagi, jadi nanti tinggal cleaning nozzle check, udah langsung print aja gitu. Jadi nggak perlu lagi sedot-sedot damper. Sedot damper itu cukup 1 kali aja setiap hari. Oke, sambil nunggu itu kering, kita akan nyalain ovennya. Ini namanya oven DTF teman-teman, seperti ini. Ini kita pasang dulu pipa fleksibel pembuangan si asapnya ke atas ya. Sebenarnya nggak harus ke atas sih, untuk pembuangan itu bisa ke samping, ke sana. Cuma karena di samping gua itu rumah orang, jadi nggak bisa. Jadi ya udah otomatis ke atas. Dan kita nyalain. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti membeli paket 2 si printer DTF Jaka, itu nanti dapat
printer, bahan baku, alat maintenance lengkap, dan juga oven ini. Termasuk dengan si pipa fleksibelnya ini. Teman-teman udah dapat juga. Dan untuk yang terbaru, itu display-displaynya, untuk yang display waktu sama suhu dia sekarang udah ada di depan. Dan powernya adanya di belakang. Jadi tidak akan mengganggu bagian kanan dan kiri, terutama kalau misalkan teman-teman kebetulan tempat produksinya ya nggak terlalu besar lah. Sama seperti gue ini kan, ini agak sempit kalau di pinggir ya. Makanya gue ubah untuk panelnya di depan dan juga powernya di belakang. Oke, ini kayaknya udah lumayan agak kering. Nah, ini hasil cetaknya ya, seperti ini. Sudah oke, warnanya udah sesuai. Sekarang kita kasih powder teman-teman. Jadi sebelum masuk ke oven, kita akan kasih powder dulu. Powdernya di dalam sini. Kita buka dulu. Nah, powdernya tuh bentuknya dia seperti ini, seperti tepung. Oke, gua akan praktekin aja langsung. Nah, jadi hanya seperti ini aja, diayun-ayun powdernya, diratakan di bagian desainnya. Ayun sekitar 2-3 kali yang rata, kemudian disentil-sentil agar powder yang menempel di bagian luar desain dia jatuh ke bawah, dan juga agar powder yang terlalu berlebihan bisa turun juga gitu ya. Oke, ini sudah di powder. Kalau di powder jadinya seperti ini, powdernya nempel di tinta putihnya ya. Sekarang tinggal nunggu ovennya panas, terus tinggal di oven ini. Jadi kita tunggu dulu ovennya panas di suhu 165. Oke, panasnya udah 165 dan sekarang kita akan masukkan si pad film yang udah ada di desainnya dan udah kita kasih powder belakangnya. Kita masukkan aja seperti ini dan kita setting waktunya di 250 detik. Sebenarnya ini bisa menyesuaikan ya. Ada teman-teman juga yang pakainya cuma 90 detik, ada yang 2 menit gitu ya. Cuma kalau gua nggak tahu, percaya aja dengan hasil yang lebih matang itu nanti tintanya akan lebih kuat menempelnya ya, saling menempelnya antara tinta CMYK dengan tinta putih gitu. Jadi untuk proses opennya makanya bisa lama sampai 250 detik. Bahkan untuk desain-desain yang besar misalkan A3 Plus itu yang full gitu ya, kadang-kadang bisa sampai 300 detikan lah gitu, biar lebih yakin aja gitu nanti dengan hasil dan daya rekatnya. Oke, sebentar lagi waktu ovennya selesai. Kita tunggu sampai bunyi, karena ini otomatis. Nah, itu dia, bunyi 5 detik. Kita angkat. Dan karena untuk hari ini prosesnya bikin ini aja, jadi kita matiin aja ovennya. Dan ini udah selesai, hasil cetaknya seperti ini. Kita akan potong-potong dulu ya. Oke, seperti ini biar lebih gampang. Jadi nanti kita akan tempel ke sini dan di press. Kemudian satu lagi yang warna hijau. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga. Jadi setelah di oven ini bagian belakangnya baru boleh kita pegang ya. Kalau misalkan belum di oven masih dalam bentuk serbuk itu nggak boleh dipegang. Karena nanti bakal murudul lah kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Bakal apa ya? Bakal hancur karena belum menempel ya. Nah, kalau ini udah matang tuh bagian belakangnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan bergeser ke mesin berikutnya. Jadi tadi setelah di print, di powder, di open, kemudian sekarang di press menggunakan mesin press topi yang seperti itu. Kalau misalkan mesin press kaos yang itu tuh yang merah, nah itu mesin press kaos. Kalau untuk mesin press topi yang ini, jadi kita akan langsung aja bergeser. Sebelumnya gue pindahin dulu ini tripod. Karena ya begitulah asiknya berusaha sambil bikin konten ya. Agak ribet-ribet dikit lah gitu ya. Kita bikin seru aja. Karena kalau dibikin repot jadinya nggak menyenangkan nantinya. Oke, mesin press topinya sekarang udah dipanasin, udah dicolokin. Sekarang kita tunggu dulu suhunya. Kisaran di angka 120-an lah. Untuk mesin press yang ini di 120 ya, kurang lebih. Sekarang kita akan siapin aja topinya. Yang pertama, kalau misalkan di bagian dalamnya ada apa ini ya, karton seperti ini, bisa dilepas gitu ya. Cuma kadang-kadang gue nggak dilepas juga, apalagi kalau lagi ada orderannya yang banyak banget gitu ya. Tapi alangkah baiknya itu dilepas. Kemudian di bagian dalam sini kan ada kayak semacam apa ini, kain lah. Diangkat aja seperti ini.
Kemudian kita tempatkan si bagian depannya ini ada di atas si karet merahnya seperti ini. Oke, seperti ini. Sebentar. Nah, ya, sekarang kita preheat dulu menggunakan kain teflon ini. Jangan lupa ini harus bersih ya si kain teflonnya, takutnya ada kotoran nanti nempel pas di press. Kita preheat dulu sambil kita cari tekanan yang pasnya. Oke, kameranya kayaknya harus gue pindahin karena ini bakal mentok sama si tongkatnya. Kita preheat kurang lebih 3-5 detik cukup. Kita angkat. Jadi fungsi si preheat ini agar si kain yang nantinya akan kita press itu tidak ada lipatan-lipatan ya. Kemudian kalau udah, tinggal kita pasang desainnya. Oke, sebentar. Kita passing desainnya sampai ke tengah seperti ini. Kanan kirinya dilihat jaraknya ya, bisa pakai penggaris, bisa pakai filling, terserah kalian aja enaknya. Sepertinya ini udah di tengah. Kemudian kita tahan dulu seperti ini menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya ambil teflon. Kita tutup. Kemudian kita press. Suhunya sama dengan ngepres ngepres kaos 15 detik lah kurang lebih. Selesai, kita angkat dan kita dinginkan dulu ya. Ini udah nempel, tapi kita tunggu dingin dulu untuk melakukan pengepresan yang kedua kalinya. Mungkin kita tunggu ini dingin dulu deh. Jadi kita satu-satu aja ngerjainnya ya, biar kalian gak bingung. Oke, udah agak adem nih, agak dingin. Sebenarnya sih lebih bagus dinginnya dingin didiemin aja gitu ya. Nah kalau pakai tangan gini lumayan, karena tangan agak panas. Biasanya gue pakai kain juga bisa untuk menyerap panasnya. Oke, ini udah selesai untuk press yang pertama. Kita akan lepas ya. Nah, seperti ini. Dia akan nempel ke topi si desainnya. Cret. Nah, jadi ya untuk pressan yang pertama. Sekarang kita press lagi sekali lagi. Kita press lagi sekali lagi. Waktunya juga sama, 15 detik atau sampai si mesin pressnya ini bunyi. Oke, udah, dan hasilnya seperti ini. Nanti akan gua kasih lihat foto hasil akhirnya aja ya, biar lebih jelas. Sekarang untuk kaos yang kedua, kaos. Kebiasaan ngepres kaos ya. Sama, si kartonnya kita lepas dulu. Kancingnya kita lepas. Kain bagian dalam yang di depan kita angkat. Kita pasin di tempat presnya. Kemudian kita preheat 2-3 detik sambil disesuaikan tekanannya. Cukup, kita angkat lagi, kita pasin desainnya seperti ini. Kurang lebih udah pas, kita pasang. Kurang, nah segini lah. Oke, kita press sama dengan tadi 15 detik. Kita tunggu dingin dulu ya. Oke, udah dingin, kita angkat, kita press lagi sekali lagi. Waktu dan suhunya sama di 165 dan waktunya 15 detik. Dan selesai, kita angkat. Kita pasang lagi si kartonnya di bagian belakang depan topi. Kita kancing bagian belakangnya, tinggal di packing dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini dia hasilnya teman-teman untuk topi snapback 5 panel, atau kita bisa bilangnya topi 5 panel ya. Jadi ini pemesanan kalian bisa lakukan di website kreasi.id. Kalian ketik aja di kolom pencarian di atas 5 panel gitu ya, atau topi 5 panel gitu. Nanti muncul si etalasenya, kalian bisa langsung masukin desainnya ke situ dan langsung di order. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan dengan berakhirnya video produksi itu berakhir pula video kali ini. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan oh ya, gue mau informasiin satu hal. Jadi untuk stok
printer DTF Jaka. Alhamdulillah ini udah tinggal 1 unit lagi, karena 1 unit udah ada yang DP dan udah ada yang mesen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat, silahkan hubungi gue aja di website kreasi.id. Shopee juga ngobrol-ngobrolnya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang masih kurang ngerti, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga. Terima kasih teman-teman. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.